فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ibu dengarkan, pada akhirnya kejadian di Ambon dulu 99, apa yang terjadi? TNI akhirnya buka baju, polisi akhirnya buka baju, pakai baju sipil dan ikut bersama dengan umat Islam, betul tidak? Pada akhirnya, ya. Nah, itu akan muncul kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyak orang muslim di Polri itu, Bu. Ya, banyak orang muslim, dan sekarang ini tidak ada orang muslim yang ada di Polri yang hatinya tidak menjerit, tapi karena dia sedang terikat oleh sistem, dia harus patuh sami'na wa ta'na kepada atasan dia, tapi pada akhirnya nanti dia akan berpihak kepada siapa? Apalagi melihat NKRI betul-betul di ujung tanduk, Bu. Saya yakin, Bu, kayak di Syria sekarang. Mantan-mantan militer yang Sunni gabungnya ke siapa, Bu? Akhirnya ke umat Islam kan, di Syria, di Syam, gabungnya ke umat Islam. Pada akhirnya akan seperti itu. Maka biiznillahi ta'ala kita tidak boleh terpancing, kita tidak boleh kebawa oleh emosi. Ulama kita dengan insaf melakukan ini, dengan kesadaran. Makanya sabar itu lebih baik. Sabar dengan apa yang dikatakan oleh ulama kita. Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, pada Umar bin Khattab udah geram nih. Umar bin Khattab udah geram nih. Ya Rasulullah, mari ya Rasul. Umar, ya, dia punya power untuk melakukannya. Lah yang lain kan enggak. Rasul menahan dada Umar. Umar, jangan dulu. Ngelihat Ammar yang disiksa, Ammar sabar, Umar. Ammar sabar. Yang nyiksa siapa, Bu? Jelas kaum musyrikin Quraisy yang ada kan? Disuruh sabar Ammar, Ammar sabar. Beginilah ulama kita mengatakan sabar, jangan membalas. Ini benar. Yang disarankan oleh ulama kita saat ini sudah benar, Bu. Kalau sempat Habib Rizik mengatakan serang istana umpamanya, sebab dia mengomandokan itu akan menyerang semua itu. Lalu chaos besar-besaran terjadi di Indonesia. Untungnya apa? Yang kita maksud tidak dapat. Si Ahok sendiri petenteng sambil tertawa melihat darah umat Islam bertumpah di mana-mana. Ulama-ulama banyak terbunuh, ya. Dia sendiri masih ketawa sambil meminum minuman kerasnya bersama dengan jongos-jongosnya yang lain, ya kan? Begitu yang terjadi. Rugi kita. Maka dalam hal ini sekali lagi percayakan pada ulama. Kalau ulama mengatakan sabar, maka bersabarlah. Insya Allah ulama berangkat dan beramal dengan ilmu. Pikiran mereka bukan dari satu kepala, tapi dari ratusan kepala sekarang. Alhamdulillah. Bukan satu dua ulama lagi. Ulama se-Indonesia udah menyatu. Yang nggak menyatu itu siapa? Munafikun. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-52. Ayat 52. Orang-orang munafik merapatnya ke siapa? Di sini merapat ke Yahudi dan Nasrani. Maka siapa-siapa pun kelompok yang merapatnya ke Yahudi dan Nasrani jelas munafikun. Dia adalah Nusran Wahid, dia adalah Syafi'i Ma'arif, yang orang Padang, malu-maluin kami aja orang Padang. Saya sebutkan, nggak ada buaya itu, nggak ada buaya. Kenapa demikian? Maaf ini, beliau nggak ada kapasitasnya sedikit pun dalam masalah agama. Beliau backgroundnya juga background umum, hanya dibuya-buyakan orang. Maaf ya Bapak Ibu, beliau orang Padang. Kami di Padang udah ngelempari beliau dengan telur busuk itu. Dasar beliau datang ke Sumatera Barat, ditolak oleh masyarakat Sumbar. Sekarang satu Sumbar jijik abis melihat beliau. Maaf ini, sekali lagi, terang-terangan orang-orang yang membela penista agama di ayat 52 jelas hanya kaum munafik. Tolong baca ayat 52. Mari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Allahumma irhamna bil Quran. Lihat artinya. Setelah di atas ayat 51, Allah mengharamkan orang beriman. Jangan mengangkat orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir sebagai wali. Allah haramkan. Ya, resikonya kalau masih berani ngangkat mereka sebagai wali, 1, 2 terjadi. Kemudian ayat yang ke-52, fatara, maka engkau akan melihat. Lihat tuh ayatnya, Pak. Fatara, maka engkau akan melihat. Alladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Orang yang berpenyakit hati di hatinya. Apa penyakit hatinya?
rakus dunia, gila jabatan, suka kehormatan, pokoknya yang berbau-bau duniawi. Orang-orang para penjilat, orang-orang yang memburu jabatan, memburu harta, engkau akan lihat mereka yusari'una fihim, sangat cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. So, lihat. Ini yusari'una dari sara'a, yusari'u, ya. Kalau yusari'un, waw dan nun itu adalah lil jamaah. Mereka akan segera dengan cepat bergabung dengan Yahudi dan Nasrani, akan segera mengangkat. Maaf, siapa yang mengangkat Ahok, mencalonkan Ahok, ya, maka mereka orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Jelas, akidah mereka sangat lemah, iman mereka sangat rapuh. Kemudian di hati mereka itu diisi oleh dunia. Dunia bertahta di hati mereka. Sementara Ahok dengan kekuatan yang ada di belakangnya menjanjikan dunia. Ini kalau kita larikan ke konteks keindonesiaan, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah umat Islam masih terkontrol, ya. Dengan penistaan agama yang dilakukan, Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok ini, ada nggak sekalipun saja umat Islam atas nama mainstream, ada nggak yang menistakan agama Kristen? Nggak ada kan? Memang Ahoknya sendiri, karena dari mulutnya keluar penistaan terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, satu. Yang kedua, kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak lidah kita menghina-hina Injil? Nggak ada umat Islam menghina-hina Injil sampai sekarang, nggak ada, ya, nggak ada. Jadi kita tidak mengeneralisir, kita tidak mau terpancing oleh para provokator yang mencoba membenturkan umat Islam dengan kaum Nasrani. Tidak. Bahkan ada nggak orang Islam di Indonesia ini, ya, secara mainstream maksud saya, baik para ulama-ulamanya yang menentang orang Cina menjadi pemimpin kita? Ada nggak? Sebenarnya tidak ada, asal dia Muslim aja, kan begitu kan? Asal dia Muslim nggak ada masalah. Orang Afrika pun nggak ada masalah, ya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia asal dia warga negara Republik Indonesia Muslim. Itu yang paling penting. Nah, masalah kita adalah yang non Muslim ini yang akan menjadi masalah, karena ini berkaitan akidah. Kalau kita biarkan, Pak, kita dianggap tidak menjalankan perintah Allah, yaitu haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ini masalahnya. Baik, lanjut. Jadi siapa tadi orang-orang yang cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani? Siapa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini ayat lah, ya. Ayatnya muhkamat, bukan mutasyabihat. Jelas, dibaca oleh siapapun langsung paham. Hanya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakitlah yang akan segera mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai walinya. Habis ngomong di LC, ketawa-ketiwi sambil makan di meja makan bersama Ahok. Masya Allah. Mengatasnamakan cendekiawan Muslim, mengatasnamakan penasehat MUI, mengatasnamakan, waduh, Masya Allah. Udah jelas sekali, Pak. Dan Allah perlihatkan mereka satu persatu. Fala araftahum bisimahum, engkau benar-benar akan lihat mereka dengan cara-cara mereka bicara, dengan sikap-sikap mereka. Mereka pihaknya ke siapa? Begini mainstream umat Islam se-Indonesia tidak rela menuntut, ya, agar Ahok dikasus. Dia malah membela. Udah kelihatan nggak kemana mereka sebenarnya? Udah kebaca. Baik, tapi kalau seandainya mereka taubat, ada peluang nggak Allah menerima? Ada peluang nggak? Pasti, Pak. Selama nyawa belum nyampe di sini, Allah pasti akan menerima seberat apapun dosa yang dibuat orang itu. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih mau terima, insya Allah Ta'ala.